apa yang akan dilakukan oleh asosiasi dalam rangka Untuk memberikan menertibkan ya. edukasi semacam sosialisasi lah, apa dalam bentuk free seminar atau Sharing bagaimana seperti sharing gitu. Karena ini. kami melihat dari asosiasi Tidak kurang ada ya, kurang ya. sosialisasi ya. Jadi kesannya mereka bermain di atas langit, sedangkan kami yang paling ramai di bawah ini tidak tahu AATI itu aktif atau tidak bagi kelompok tertentu gitu Pak ya. Apa Iya. tidak ada proaktif dari pihak asosiasi untuk lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Iya. masyarakat gitu. Pertanyaan bagus, saya akan serahkan ini ke Pak Gideon Lapian ya, habis itu Pak Al-Fatih. Ini Pak Gideon ini salah satu senior kita yang tadi. Ya. Pak Gideon, saya sudah unmute, apakah bisa dengar suara saya? Pak Gideon, halo? Ya, saya dengar. Nice. Nah, inilah salah satu tokoh analis teknikal di Indonesia yang sejak tahun 90-an. Anda mungkin yang masih muda-muda bahkan belum lahir gitu ya. Beliau ini sudah jadi senior. Pak, ini terkait AATI tidak aktif dan bagaimana kalau ketemu orang-orang yang tidak standar dan terus mengajarkan. Apa yang akan kita lakukan ke depannya? Silakan, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Ya, mungkin saya bisa memperkenalkan diri. Saya ini mewakili pengurus Asosiasi Analis Teknikal. Nah, suara saya terdengar kan? Clear, Pak? Ya, Jelas sekali Pak. Silakan. Silakan. Oke, jadi sebenarnya kalau dari kami, dari pihak Asosiasi Analis Teknikal Indonesia, itu memang sedang memproses suatu semacam ya mungkin dalam bentuk konkretnya adalah website. Jadi di sana kami akan memuat analis ataupun ya termasuk trader tentunya yang isinya analis ataupun trader dari yang merupakan member dari AATI, dan di sana boleh dibilang merupakan analis ataupun trader yang direkomendasikan dari Asosiasi Analis Teknikal Indonesia. Karena sejujurnya kami memang tidak akan mungkin bisa melakukan misalnya ya katakanlah semacam blacklist misalnya, kita tidak akan melakukan itu, tapi siapa yang akan kami rekomendasikan akan kami muat di dalam website itu. Nah, berkaitan dengan standarisasi mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan. Jadi standarisasi itu mungkin kita bisa ibaratkan semacam jalan protokol. Jadi kalau buat teman-teman analis teknikal yang berupaya mengembangkan technical analysis ke berbagai arah, ya bisa macam-macam, bisa ada yang misalnya mengembangkan analis teknikal yang di luar standar, itu tidak apa-apa sebenarnya, tapi perlu penjelasan. Jadi artinya kalau di luar standar, intinya harus bisa menjelaskan kenapa dia mengembangkan suatu analisis teknikal yang seperti itu. Nah, yang standar itu sebenarnya yang seperti saya katakan tadi adalah sebagai jalan protokol. Jadi kalau kita tersesat, kalau seperti mungkin analogi yang dilakukan oleh Ibu Linda tadi ya, sebagai mapping. Jadi kalau kita tersesat, kita tentunya untuk bisa kembali ke jalan yang benar, itu kita kembali ke jalan protokol. Nah, jalan protokol itu adalah standarisasi. Jadi standar di sini bukan berarti kita mau menyeragamkan semua analis teknikal, tapi standarisasi yang dimaksudnya adalah bagaimana kita memahami technical analysis atau ya Indonesianya analis teknikal sebagai suatu konsep yang benar. Dalam arti kalau kita bilang sesuatu tren naik, itu ya memang secara standar menunjukkan kenaikan. Atau kita bilang ada tren reversal, itu secara standar memang menunjukkan
penurunan. Nah, itu standar. Nah, kalau kita mengembangkan hal-hal lain, mungkin bisa saja tidak tertutup untuk itu, tapi bisa dilakukan dengan penjelasan-penjelasan. Tapi ketika kita tersesat, nah itu kita harus kembali ke standar yang ada, karena itu yang sudah teruji. Yaitu aja tambahan saya, dan mungkin yang berkaitan dengan asosiasi analis teknikal, kita berupaya memang mengembangkan suatu komunitas di mana semua member yang ada itu bisa mengikuti standar yang ada, dan pada ujung-ujungnya adalah kita bisa menjadi satu komunitas membantu, artinya yang bisa melakukan kerjasama yang baik secara internal AATI maupun dengan dunia internasional. Jadi saya mengikuti IFTA Conference itu dari 2006 sampai tahun lalu, dan di sana saya mendapatkan pengalaman yang sangat-sangat berharga, di mana di antara komunitas analis teknikal secara internasional ini sebenarnya banyak hal yang kita bisa diskusikan, kita bisa kembangkan. Termasuk juga analisis teknikal yang berkaitan dengan kelas aset kelas manajemen. Bahkan belakangan ini analisis teknikal itu sebenarnya sudah tidak hanya berbicara kepada analisis teknikal single instrument, tapi lebih ke basket portfolio. Itu yang saya dapati di dalam perkembangan IFTA selama saya mengikuti konferensi IFTA. Jadi kira-kira begitu, dan ya sekali lagi balik lagi ke soal pengembangan, artinya standarisasi dan juga berkaitan dengan sanksi ataupun dengan situasi yang berkembang yang ada di dalam negeri ini. Apa yang kami bisa lakukan mungkin hanya bersifat melakukan rekomendasi. Kita tidak akan bisa melakukan misalnya si A, si B itu tidak layak ataupun bagaimana, tapi apa yang kami bisa lakukan bahwa yang kita rekomendasi itu adalah ini loh. Ya, member yang kita memang sudah ketahui memang melakukan ataupun menjalankan praktek technical analysis secara profesional. Saya rasa itu saja. Oke, luar biasa. Thank you Pak Gideon. Mudah-mudahan itu menjawab. Dan sekali lagi nih juga ada yang nanya lagi, mungkin tadi awal nggak muncul ya, apakah kalau udah CFTI pasti untung? Jawabannya adalah tidak. Nah, Pak Gideon ini salah satu trader forex yang sukses, dan jurusnya itu mungkin dalam waktu 1 tahun mungkin masuk 2 kali. Saya masih ingat Pak Gideon ngasih tahu, pokoknya kalau di pound sterling mulai dari weekly H4, daily H4 sampai M5, kalau stokastiknya bearish reversal cross itu sell gitu Pak ya. Masih ingat Pak? Zaman dulu. Jadi ya itu saya masih ingat 10 tahun yang lalu Pak Gideon pernah cerita itu, dan ternyata itu bekerja dengan baik. Thank you very much Pak Gideon. Ya, sama-sama. Pak Marlam silakan. Oke, ini saya mohon masih dengan Pak Gideon, karena kami anggap ini Anda yang paling senior di asosiasi. Jadi bagi kami, bagaimana cara kami untuk bisa mengetahui daftar list pemegang gelar CFTI? Ya. Apakah ada website resmi? Jadi ketika kami mendapati salah satu pelaku bisnis edukasi yang mengaku mempunyai gelar CFTI ataupun FTA ya. Kemudian kita harus menghubungi mungkin Pak Gema dulu, maksudnya tanpa harus merepotkan Pak Gema. Apakah kita bisa mengecek seperti layaknya kita mengecek daftar wakil pialang lah, seperti itu kan jelas ada daftarnya di website tertentu. Terima kasih Pak. Terus terang ini memang masih dalam proses ya. Terus itu sudah berdiri memang dari tahun 2000. Tapi ya saya akui, dan dengan teman-teman yang lain, itu memang karena asosiasi ini memang terdiri dari orang-orang yang
super sibuk. Iya. Dan terus terang saya sendiri juga, saya mengakui bahwa saya juga dalam menjalankan organisasi ini tidak, ya artinya belum bisa menjalankan secara baik. Jadi memang itu masih proses, meskipun memang sempat kami membuat website sudah 3 kali. 3 kali ada website, pertama AAT.org, kemudian AATweb.id, kalau nggak salah, sampai saya lupa sendiri. Okay. Lalu terakhir adalah AATpro.org, dan semuanya itu hanya berjalan selama setahun karena tidak ada yang maintain. Ya, ini saya mengakui kelemahan dari organisasi kami, tapi kami akan kembali lagi menjalankan website ini, terutama karena ada munculnya berbagai situasi yang ada sekarang. Kami mencoba mengantisipasi bahwa untuk hal-hal yang bersifat standarisasi, sertifikasi ini kami coba untuk membereskannya. Jadi kami akan memuat di dalam web itu untuk untuk keanggotaan, nama-nama orang, dan juga termasuk sertifikasi atau orang-orang yang memang sudah mendapat sertifikasi CFTA, MFTA, maupun juga termasuk CMTA, meskipun CMTA itu di luar jangkauan AAT ya, tapi akan kami coba muat. Dan juga tentunya termasuk sertifikasi lokal yang ada sekarang adalah RTE dan CTA. RTE itu Register Technical Analysis, dan CTA itu Certified Technical Analysis. Dan mungkin nanti ada tahapan yang lain, tapi ya itu sementara itu dulu. Oke. Luar biasa. Jadi nanti AAT akan lebih bisa friendly dan semua bisa menikmatinya. Thank you Pak Gideon. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Bima.